kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Salam sehat dari saya. Saya berdoa supaya kita semua tetap dalam keadaan yang baik-baik saja di hari-hari yang jahat, di masa-masa yang sukar ini. Saudara, kembali sebelum kita masuki kesibukan aktivitas kita, jadwal schedule, agenda kerja yang sudah kita programkan hari ini, kita datang bersaat teduh di hadapan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan siapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan sudah merancangkan berkat, kemenangan, sukacita, damai sejahtera bagi kita hari ini. Karena itu mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami setelah kami menikmati malam dalam istirahat tidur kami. Hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, dan tidak kurang sesuatu apapun. Itu karena Tuhan yang berkehendak atas kami. Terima kasih untuk rancangan Tuhan yang selalu baik untuk kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Iya kan? Nah, kalau kita membaca ini pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Terlalu panjang ya saudara. Tapi saya percaya saudara mengerti kisah ini ya sejak dari sekolah minggu ya saudara ya. Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa kemudian jatuh ke dalam dosa. Nah, kita membaca aja dari ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Saudara, sepenggal ayat dari keseluruhan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 24, kita sudah tahu kisah ini. Dan ini menggambarkan keadaan manusia saat pertama kali jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika ditanya, dikonfirmasi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara, tindakan pertama yang dilakukan adalah apa? Menyalahkan orang lain dan saling melempar tanggung jawab atas ketidaktaatan yang mereka perbuat.
Adam berusaha membela diri dengan menyalahkan Hawa yang telah memberinya buah dari pohon kehidupan itu. Hawa pun tidak mau ya jika ia disalahkan sepenuhnya. Maka di ayat 13 dia berkata ya, ketika dikonfirmasi oleh Tuhan, ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka ku makan. Saudara lihat, ya, dia katakan ular itu yang memperdayakan aku, sehingga ku makan. Jadi akhirnya si ular yang merupakan ya troublemaker tak bisa mengelak. Walau sebenarnya saudara, ia hanya sebagai sarana yang dipakai iblis untuk memperdaya manusia. Jadi bukanlah hal yang mengejutkan bila banyak orang saling mempersalahkan dan melempar tanggung jawab apabila kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Contohnya, ya, kalau kita lihat ya apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa ini ya, ketika para koruptor di negara ini ya tertangkap, apa yang terjadi? Ia pun berkicau, tidak mau disalahkan sendirian. Dan bila ternyata ada banyak orang turut terlibat, mereka akan saling menuding, melempar kesalahan, dan ingin cuci tangan ya, atas peristiwa yang terjadi atas mereka. Jadi mereka semacam, ya saya katakan mencuci tangan, sehingga peristiwa itu bukan hanya berdampak buruk atasnya, tetapi juga pada orang lain. Ya, saudaraku yang kekasih, peristiwa serupa sering juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Adalah tidak mudah bagi seseorang yang legowo atau berjiwa besar mengakui setiap kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuat. Kita cenderung menyalahkan rekan pelayanan dan rekan kerja. Mungkin suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, dan sebaliknya. Siapa yang menuai keuntungan dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah si iblis. Iblis akan tertawa lepas karena ia telah berhasil menjalankan misinya, memecah belah dan menghancurkan kehidupan orang Kristen. Iblis tidak harus memeras keringat dalam bekerja, namun sudah banyak orang menjadi korbannya. Padahal iblis hanya berusaha mencari celah sekecil apapun untuk bisa dia menerobos. Karena itu saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari berhenti saling menyalahkan. Biarlah masing-masing senantiasa mengoreksi diri dan dengan rendah hati mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, supaya iblis tidak menari-nari di atasnya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Jangan saling menyalahkan. Akui saja di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia. Daripada kita berdalih, ya kan? Saling menyalahkan, lebih baik kita mengakui di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati.
maka pengampunan kita alami dan pemulihan terjadi atas hidup kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Amin. Biarlah masing-masing kita bisa mengoreksi diri kita dan kita perbaiki hidup kita, karena memang Tuhan tidak melihat kita di masa lalu. Tuhan melihat kita di masa depan. Tuhan selalu merancangkan yang indah dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita datang di hadapannya dengan hati yang hancur. Kita mengakui kelemahan kita, kesalahan kita. Ya kan? Kita legowo, berjiwa besar, mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuat. Karena Dia akan mengampuni kita. Ya. Bahkan dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Padahal mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, dan ketika ada persoalan, ada kesalahan, dengan rendah hati kami mau datang kepadamu dan kami tidak saling menyalahkan. Kami tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis. Sebab iblis selalu mencari kesempatan sekecil apapun untuk dia menerobos masuk dalam hidup kami dan menghancurkan hidup kami. Terima kasih kalau Yesus telah datang bagi kami, dan oleh pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, kami menerima pengampunan dosa, dan Engkau menjadikan kami sebagai sahabat, dan bahkan kami menjadi orang benar. Kiranya kami akan selalu hidup dalam kebenaran, dan karena itu firman Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network hari ini. Ada sukacita, ada kemenangan, ada berkat yang mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada